Hai nakama, One Piece is back. Setelah semua pergerakan yang mereka lakukan sekarang ini nih, Yonko dunia baru dan juga para rivalnya itu benar-benar harus waspada pada kubu Mugiwara. Sementara sekarang ini pun di Battle Final Egghead, Joy Boy benar-benar akan melangsungkan duel serius nih menghadapi para armada tempur angkatan laut loh. Setelah dirinya bangkit dan menari-nari di atas kalahan Yonko Kaido, Gajah Zunesa pun juga begitu berambisi nih untuk menyambut kembalinya Joy Boy. Namun tahu nggak teman-teman, Joy Boy itu akan sulit bangkit jika rencana gila Akagami Sang puluhan tahun lalu itu tidak berhasil. Itulah sebabnya dia melakukannya kala itu dengan hati-hati. Lalu gimana nih pendapat kalian semua tentang setiap pergerakan dari Akagami Sang sendiri? Nah, manipulasi terbesar Sang itu sukses bekerja hingga sekarang ini nih, dimulai dari doktrin buaya iblis tersebut yang akhirnya menyeret kembali nama Akagami dalam insiden nikah. Bahkan karena kerumitan yang terjadi ini dan rencana terselubungnya itu, para fans itu bertanya-tanya nih, niat gak sih Akagami ini nyari One Piece sendiri? Kok malah penuh dengan teka-teki ya pergerakannya sampai saat ini? Oke nih, namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like videonya ya sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak and let's go, mari kita ikuti sampai selesai. Nah, gini nakama, pembahasan ini kita mulai setelah apa yang terjadi dengan Luffy saat ini. Jika kita tarik jauh ke masa lalu nih, latar belakang kapten kita Monkey D. Luffy itu bisa menjadi seperti yang sekarang ini dengan ciri khas topi jeramnya itu dan juga julukan sebagai manusia karet sendiri nih, dikarenakan oleh satu karakter misterius. Dia adalah Sang si rambut merah alias Akagami no Jeki. Sang adalah karakter yang sudah muncul bahkan dari chapter pertama One Piece yang berjudul Romance Dawn, dirilis tahun 1997 yang lalu nih. Namun kemunculan dan juga perannya di dalam alur cerita One Piece sampai di episode terbaru ini mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Untuk karakter sebesar Sang tentu ini masih sangat-sangat kurang kan. Nah, namun nih walaupun kemunculan Sang ini sangat jarang sekali, tapi apa yang sudah terjadi selama ini dengan universe One Piece sendiri, terutama untuk apa yang sudah terjadi dengan Luffy, seakan-akan sudah direncanakan dengan rapi oleh Sang sendiri loh. Nah, kita ungkap lebih jauh dari sini. Kita tahu nih, sebelum bertemu dengan Sang, Luffy itu memang tidak memiliki rencana menjadi angkatan laut apapun caranya, dan menurutnya itu sangatlah membosankan. Dia tak akan bisa memiliki kebebasan di sana. Sampai pada akhirnya Luffy yang kala itu belumlah memiliki ambisi menjadi raja bajak laut, dia kemudian bertemu dengan sosok satu ini. Di pelabuhan kecil tersebut, Luffy akhirnya pertama kali mendengar suara itu seperti ini. Namaku Akagami Sang, aku adalah kapten dari kapal ini. Dari sinilah cerita perlahannya dimulai. Sang, aku ingin menjadi bajak laut. Ya, tiap hari Luffy selalu menemui Sang pada akhirnya nih dan mengulangi kata-katanya itu. Dia mengatakan itu karena sering mendengar bajak laut kuat sendiri dan mereka menyenangkan, dan yang terpenting mereka memiliki jiwa kebebasan. Sejak awal semua hal yang Luffy ketahui tentang bajak laut sekarang ini bisa dibilang Luffy itu sudah terdoktrin dari semua pembicaraan Sang dan juga krunya. Sang banyak membicarakan tentang para bajak laut dan dunia luar yang begitu menakjubkan. Namun di sisi lain Sang justru mengatakan kepada Luffy jika dia itu lemah dan juga masih bocah. Entah sengaja atau tidak nih, namun kata-kata ejekan Sang ini justru membuat Luffy itu semakin ingin membuktikan kepadanya jika dia itu bisa menjadi seorang bajak laut yang kuat pula. Nah, yang anehnya lagi nih adalah jika buaya iblis Gomu Gomu no Mi alias Hito no Mi itu memang sangat berharga untuk pemerintahan dunia, bahkan sampai-sampai pihak pemerintahan dunia itu memerintahkan agen rahasia tertinggi kala itu si Purple untuk mengirimkan buaya iblis ini. Saya pada akhirnya agen rahasia si Purple itu dipenjara karena gagalnya tugas pengawalan buaya iblis tersebut. Kita tahu lah ya siapa agen si Purple ini dan siapa orang yang dimaksud mencuri atau merebut buaya iblis itu tadi dari tangannya. Ya, agen si Purple yang dimaksud di sini adalah Huswu, dan orang yang mencuri buaya iblis dari tangannya adalah Akagami no Sang. Nah, buaya iblis ini terus berada di tangan Sang sampai pada akhirnya Sang itu sampai di desa Fusa, yaitu desa di mana Luffy kecil itu tinggal. Nah, lagi-lagi ada hal yang aneh di sini teman-teman. Kita tahu bahwa tidak mungkin rasanya Sang itu tidak tahu apa keistimewaan dan apa yang membuat buaya iblis itu begitu spesial. Jika tidak, kenapa Sang itu sampai rela susah-susahnya merebut dari tangan para agen si Purple itu. Bahkan orang-orang dari Huswu sendiri juga heran nih, kenapa orang seflamboyan Akagami ingin merebut buaya iblis yang notabene hanyalah karet seperti ini.
Oke lah, kita anggap sang itu tidak tahu betapa istimewanya buah iblis yang sudah dicurinya itu ya. Namun bagaimana bisa harta jarahannya yang seharusnya itu adalah suatu yang berharga bisa diletakkan begitu saja di atas meja tanpa penjagaan dan juga tanpa pengawasan. Dan begitu saja nih, dan sampai akhirnya dimakan oleh bakal senjo kita, Monkey D. Luffy. Apakah itu sebuah kebetulan? Nah, kami rasa tidak kan? Walaupun di sini kita anggap sang tidak tahu apa keistimewaan buah iblis ini, tapi setidaknya sang dan krunya itu juga tahu itu adalah benda yang sangat berharga. Jika tidak, mana mungkin ya harus dikawal oleh seorang top agen seperti Hushu kala itu. Lantas kenapa bisa diletakkan di hadapan bocah begitu saja? Nah, setelah peristiwa itu dimulailah doktrin Sans kepada Luffy yang sering gak bilang jika itu adalah buah iblis karet Gomu Gomu no Mi. Artinya jika kau sudah memakannya maka kau tak akan sanggup berenang menghadapi lautan di luar sana. Itu adalah sebuah pantangan. Sampai di hari perpisahannya, peristiwa besar terjadi. Luffy yang diculik kala itu akhirnya kembali diselamatkan Sans nih dengan mengorbankan tangannya karena dimakan oleh Sea King. Namun peristiwa itu sepertinya menggetarkan rasa Luffy akan kekaguman dan ketakutannya kepada Akagami. Dan peristiwa itulah yang akhirnya juga membuat sang itu membuat keputusan besar nih. Ia berikan topi jerami itu kepada seorang yang memiliki jiwa kebebasan murni seperti kaptennya dahulu, Goldie Roger. Dan hal itulah lantas ia beritahukan kepada gurunya di masa lalu, Silver Relic di Sabaody Archipelago. Nah, tahun berlalu nih, hari berganti. Sampai pertempuran di perang puncak marinir kala itu, Luffy yang membeku karena Porga di es tewas kala itu nih, semua akhirnya diberhentikan setelah kedatangan Akagami-san. Ia kembalikan lagi topi itu kepada Luffy karena belum sepantasnya Luffy bertemu dengannya. Nah, di pertempuran Wano Kuni kala itu nih, akhirnya sedikit demi sedikit rahasia penemuan dan doktrin sang itu sepertinya berhasil dan juga terbongkar. Jika sebenarnya buah iblis Luffy itu bukanlah Gomu Gomu, melainkan Hito Hitonomi model mythical Zoanika. Dan dari sinilah buah iblis yang sudah 500-an tahun dicari pemerintahan dunia itu setelah didapatkan Hushu diambil sang dan terbangun kekuatan sebenarnya ketika melampaui batasan melawan Kaido. Genderang perang Joy Boy terlahir kembali. Bahkan buah iblis ini mampu manipulasi seluruh ruangan dan area di sekitarnya. Sang Dewa Matahari Nika adalah sebutan lain dari representasi Hito Hitonomi yang awalnya dibawa oleh Akagami tadi. Dan kata lain di sini teman-teman, sang seni itu berpengaruh dalam perkembangan jalan cerita Luffy sendiri, atau bahkan dia adalah sosok yang menciptakan Joy Boy dalam diri Mugiwara yang membuat dunia Perionko yang sekarang itu heboh karenanya. Tanpa adanya sang, kisah kebenaran Gomu Gomu no Mi menjadi Hito Hitonomi tidaklah seheboh seperti sekarang ini. Bahkan jika dicermati kala itu nih, sang itu selalu tersenyum dan antusias melihat perkembangan seseorang yang telah ia bentuk dari masa lalu itu kan. Ia tersenyum ketika Luffy mengalahkan jenderal terkuat Kaido. Ia datang ketika Luffy dalam bahaya di perang puncak Marineford untuk menghentikan tragedi yang tidak diinginkan. Atau bahkan sang sudah merencanakan jika kebangkitan Joy Boy adalah ketika melawan makhluk terkuat di kisah One Piece sendiri, Yonko Kaido di masanya. Nah, sekarang ini nih, Battle Egghead akan menjadi pembuktian final bagaimana sang Joy Boy akan mengamuk kembali teman-teman. Genderang perang pembebasan Joy Boy akan membara sekali lagi. Ya, sekali lagi lah ya. Dan kira-kira seperti apa nih pertempuran antara Nika sang Hanuman itu versus Kizaru sang monyet kuning ini, dan juga keseruannya nanti di final battle saganya. Nah, ini menarik untuk kita nantikan nih. Tapi terlebih lagi, kisah sang benar-benar berpengaruh dalam cerita kebangkitan Joy Boy. Gimana menurut kalian mengenai rencana gila sang 10 tahun lalu itu untuk sang Joy Boy sendiri? Nah, menarik bukan? Thanks telah menonton video ini, and we'll be come back again.